Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Bella Safitri, NIM 13018A032. Dan di sini saya akan mempraktekkan hasil dari pembuatan RPP yang sudah saya buat, yaitu tentang model pembelajaran PairCheck. Oke, selamat menyaksikan. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oh, pada sehat-sehat ya? Oke, pokoknya tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat dalam belajar supaya kalian itu tetap aktif terus. Oke, tadi sebelum ibu masuk udah pada berdoa belum? Oh, belum. Jadi siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Oh, Andi, silahkan Andi bisa maju ke depan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Andi. Oke, terus yang selanjutnya adalah Ibu akan sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Kalian ada yang nggak masuk? Apa ada yang izin? Oh, nggak ada. Berarti hari ini izin ya. Pokoknya kalian harus, anak-anak Ibu harus tetap rajin, harus tetap semangat. Pokoknya kesehatannya dijaga. Terus sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Pokoknya harus makan makanan yang bergizi. Oke. Di sini sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu nasional yang seperti yang Ibu contohkan, untuk seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ada yang sudah hafal kan ya? Oke. Ayo kita mulai bernyanyi yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, sudah gimana? Udah semangat belum untuk pembelajaran hari ini? Untuk mengecek semangat kalian, Ibu juga punya tepuk semangat seperti yel-yel yang kemarin ya anak-anak. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi anak-anak. Oke. Ini Ibu Guru mau bertanya. Untuk hari ini masuk ke pembelajaran apa anak-anak? Ada yang tahu atau mengenai kita akan belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan? Oh, oke. Siapa itu? Tika bisa angkat tangan, bisa menyampaikan hari ini mau mempelajari tentang apa? Oh, tentang sumber-sumber energi. Pintar sekali. Oh iya, benar sekali. Anak-anak di sini, jadi kita pagi ini itu akan mempelajari tentang sumber-sumber energi. Sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya pada kalian. Apa sumber-sumber energi yang kalian ketahui yang ada dalam lingkungan sehari-hari kalian? Yang bisa boleh angkat tangan ya. Oke, siapa? Oke, itu di sana ada Ani. Coba sebutkan apa sih sumber-sumber energi yang kalian ketahui yang ada di lingkungan sehari itu apa, Ani? Apa? Cahaya. Oke, benar sekali. Yang lain ada lagi? Apa? Doni apa? Apa? Matahari. Oke, benar sekali. Ayo yang lain. Jangan kalah ya, pokoknya kalian tuh emang anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Saya yakin, Bu Guru itu yakin, pasti karena tadi malam udah pada belajar kan? Ayo, siapa itu? Oh iya, siapa itu? Andi, apa Andi? Tentang listrik. Oh iya, benar. Oke, jadi anak yang dimaksud dengan sumber energi itu apa sih? Jadi sumber energi itu adalah semua benda yang menghasilkan energi. Oke, tadi yang udah disebutkan oleh teman-teman kalian itu udah pada benar-benar semua. Jadi ada cahaya, kemudian ada listrik, kemudian ada matahari. Jadi di sini Bu Guru mau menjelaskan. Jadi sumber-sumber energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya adalah matahari yang seperti yang disebutkan oleh teman kalian. Jadi sumber energi terbesar yang ada di bumi sekarang ini itu adalah matahari. Atau ada yang ditanyakan dari sumber-sumber energi anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Oh, siapa itu? Tika. Oke. Apa Tika? Oh ya. Jadi di sini Ibu mau menjawab dari pertanyaan Tika ya. Kenapa Bu kok matahari itu disebut sebagai sumber energi yang utama? Oke, di sini Ibu mau menjelaskan. Jadi kenapa kok matahari itu menjadi sumber energi utama? Karena kita tahu bahwa tanpa adanya matahari itu
makhluk hidup itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, yang mana tidak bisa melangsungkan proses kehidupan dengan baik. Ibu bisa mencontohkan, misalkan adalah tumbuhan. Kita kemarin itu kan udah praktek ya anak-anak, yaitu tentang tumbuhan, yang mana kita ada 2 tumbuhan, yang mana satunya tumbuhan itu kita taruh di tempat yang gelap, dan satunya tumbuhan itu kita taruh di tempat yang ada sinar matahari, ada cahaya matahari. Ya, itu hasilnya apa anak-anak? Yang tumbuh itu yang kena matahari apa yang gelap? Yang kena matahari kan? Pintar berarti. Jadi dengan adanya matahari itu bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu jika tidak terkena matahari itu tidak akan tumbuh seperti itu. Bagaimana, paham ada atau apa? Atau ada yang ditanyakan lagi mengenai kenapa itu matahari? Jadi ibu beri tambahan ya. Kenapa? Jadi dengan adanya sumber-sumber energi itu merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat pokok bagi kehidupan makhluk hidup. Misalnya bukan hanya sebagai tumbuhan saja, sebagai manusia juga sangat penting sekali, karena tumbuhan itu kan dimakan oleh kita, oleh manusia. Jadi Bu, atau ada yang bertanya, kalau tumbuhan, kalau hewan itu apakah merupakan sumber energi? Jadi itu adalah sumber makanan. Jadi kayak tumbuhan, hewan itu juga merupakan sumber energi anak-anak. Tapi itu bentuknya adalah sumber makanannya, sumber makanan dari makhluk hidup. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran. Media pembelajaran itu namanya adalah Kadupin. Seperti bisa dilihat ya anak-anak. Apa sih? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih Bu itu Kadupin? Jadi Kadupin itu adalah singkatan dari Kado Pintar. Oke anak-anak, bisa kita buka ya. Oke. Jadi di sini isi dari Kadupin ini seperti ini. Ada kuis anak-anak, bisa dipraktekkan yuk. Siapa yang mau maju? Jadi kuisnya ini Ibu jelaskan dulu ya. Jadi di sini ada ayo kuis. Kuisnya ini adalah nanti Ibu mempunyai ini nanti bundaran ini nanti ini jatuhnya di nomor berapa. Misalkan ini Ibu sudah sediakan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ini jatuh di nomor berapa? Setelah itu nanti kalau misalkan jatuh di nomor 1, itu kita nanti buka di nomor 1. Pertanyaannya yaitu mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman, seperti itu. Seperti itu anak-anak bisa dipahami. Oke, siapa yang mau mencoba dari ayo kuis ini? Nanti pokoknya tenang aja deh, nanti ada hadiah dari Ibu untuk kuis ini. Yang mau mencoba silahkan. Oke, sudah ya kuisnya. Oke, di sini juga Ibu juga mempunyai teka-teki. Ayo, siapa yang mau main teka-teki yuk? Ada lagi, siapa yang mau main teka-teki? Jadi di sini Ibu jelaskan ya dari teka-teki ini. Teka-teki ini ada hubungannya tentang materi kita, yaitu tentang sumber-sumber energi tersebut. Jadi di sini kalian itu bisa mencari dari mendatar, kemudian menurun, kata-kata yang berhubungan dengan sumber energi. Ibu contohkan satu saja ya anak-anak. Misalkan bisa dilihat untuk yang mendatar. Mendatar ini ada apa? Ayo, yang ini ada energi. Jadi bisa dilihat seperti itu. Tadi kan udah menjelaskan tentang beberapa penjelasan tentang sumber-sumber energi, dan juga Ibu Guru juga udah memberikan penugasan tadi tentang kayak soal-soal, kayak kuis-kuis tentang sumber-sumber energi yang ada di media pembelajaran Kadupin tersebut. Dan sekarang ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana tujuannya ini adalah untuk supaya kalian itu bisa mengerjakan soal penugasan dari Ibu. Nanti dari soal yang udah kalian kerjakan dalam bentuk kelompok itu akan Ibu nilai. Di kelas ini ada berapa anak? Ada berapa? 20 ya, berarti nanti dari 20 anak itu Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi dalam setiap kelompok itu ada 4 orang. Jadi ini kan misalkan Tina sama Andi. Tina yang duduk bagian depan sama itu nanti
langsung ke belakang. Jadi tinggal 4-4 langsung ke belakang gitu aja ya, nanti biar mudah. Oke, jadi dibagi pokoknya ada 4 orang dalam satu kelompok tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan untuk peraturan cara main dari tugas kelompok untuk pada pembelajaran hari ini. Jadi di sini kan kalian udah membentuk jadi 4 kelompok, jadi 4 orang dalam satu kelompok. Dan dari 4 orang dalam satu kelompok itu kalian memilih dari berpasang-pasangan. Kalian boleh membentuk pasang-pasangan, yaitu 2 orang 2 orang. Jadi 2 orang itu misalnya ya, ini ya dari kelompok 1 misalkan Ibu ambil contoh untuk Tika sama Nina. Nah, jadi contohnya misal ini adalah, kan ini dari soal ini Ibu akan membagikan soal kertas ini ke masing-masing pasangan dari setiap kelompok. Jadi cara mainnya itu seperti ini ya anak-anak. Ini kan ada 2 soal. Nah, ada 2 soal itu nanti dikerjakannya itu secara bergantian. Misalkan Tika sama Nina, Tika nih udah sepakat untuk mengerjakan soal nomor 1 dari Ibu. Kemudian si Nina sepakat kalau dia mau mengerjakan soal nomor 2. Nah, itu nanti dari pengerjaannya itu misalnya secara bergantian. Jadi Tika kan udah sepakat nih soal dia mau menjawab soal nomor 1. Jadi si Nina itu ngapain? Dia nggak ikut mengerjakan soal nomor 1, enggak. Cuma dia menunggu si Tika mengerjakan soal nomor 1. Dan juga bukan hanya menunggu saja. Misalkan si Tika ada kesulitan, aku kok nggak paham ya sama yang maksudnya soal nomor ini tuh gimana sih? Kok aku nggak paham sama materi ini gimana? Dan kemudian itu si Nina saling menjawab seperti itu. Dan itu juga nomor 2 itu kan udah kesepakatan nih si Nina yang mau mengerjakan. Jadi itu juga berkebalikan juga sama si Tika. Jadi si Tika juga harus membantu jika si Nina mengalami kesulitan seperti itu. Paham anak-anak? Oke, paham. Kalau udah paham, gimana? Kalau saya bagi berarti udah siap ya? Oh, udah selesai ya? Oke. Kalau udah selesai, cara yang selanjutnya adalah gini. Jadi kalian kan udah mengerjakan nih dari 2 soal itu, dari soal yang udah kalian jawab dari berpasang-pasangan. Nah, dari jawaban itu kalian tukarkan ke dalam satu kelompok, dalam 4 orang tadi. Dan misalkan kan dalam satu kelompok, misalkan kelompok 1 kan ada Tika, Nina, ada siapa itu Andi sama Agung. Lah, itu nanti kelompoknya Tika, Nina itu jawabannya dari soal nomor 1, 2-nya itu dilempar, maksudnya dikoreksi oleh kelompoknya Agung dan juga Andi. Seperti itu. Bagaimana, paham? Jadi nanti itu bergantian ya. Jadi jawaban dari kelompoknya Agung dan Andi itu nanti juga dikoreksi oleh kelompoknya Tika dan Nina. Seperti itu, paham? Tentu kalian tadi sudah melihat ya jawaban kalian sendiri dan juga jawaban dari masing kelompok lain. Dan tentunya kalian juga udah tahu membedakan, oh jadi seperti ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan ya. Jadi kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Jadi sumber-sumber energi itu ada beberapa sumber energi, yaitu matahari, kemudian ada sumber energi listrik, air, cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian sumber energi yang paling utama yaitu sumber energi matahari, seperti itu. Oke anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran untuk pada hari ini, Ibu akan membagikan kalian untuk kertas refleksi. Jadi di sini Ibu kan udah membuat nih lingkaran. Jadi di sini nanti Ibu akan membagikan kertas ini satu persatu kepada masing-masing siswa. Jadi di sini kalian nanti bisa menilai. Kalau kalian suka dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa menggambar nih. Kalian bisa menggambar emoticon dengan senyuman. Tapi kalau kalian tidak suka dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa menggambar dengan emoticon yang jutek seperti itu. Bagaimana, paham? Oke anak-anak sudah mengumpulkan semua ya. Oke, kalau sudah kalian boleh berkemas-kemas. Dan pesan dari Ibu, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Dan juga jangan lupa untuk besok kalian masih tetap untuk pembelajaran tema 4 dan juga pembelajaran 1 tentunya untuk di subtema yang kedua, yaitu mengenai tentang energi dan perubahannya. Oke,
Sekian dari Ibu, sekian dari pemaparan materi untuk hari ini. Terima kasih, selamat siang.